Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita Finance and Millennial. Jadi hari ini saya akan mencoba memberikan beberapa topik, yakni 4 aset yang membuat orang kaya. Jadi apa saja sih aset yang sekiranya membuat orang menjadi kaya? Oke, yang pertama kita mulai adalah udah pasti ya memiliki bisnis. Jadi keuntungan memiliki bisnis itu ya kita bekerja untuk diri sendiri, tapi kita juga harus butuh pengalaman di bidangnya agar berhasil dengan baik, bisa membuka toko di mall dan mendapatkan hasil dari penjualan barang dan jasa. Jadi contoh-contoh itu bisa misalnya yang sekarang itu lagi marak itu toko online ya. Kemudian kita juga bisa buka restoran makanan atau salon kecantikan, atau untuk anak-anak milenial yang sekarang itu istilahnya startup company ya. Jadi buat perusahaan sendiri, nyari investor, kemudian mengembangkan produknya gitu ya. Tapi teman-teman, dengan memiliki bisnis ini banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Terutama biaya yang akan dibutuhkan, cost-nya itu tidak murah ya, tidak mudah dan tidak murah. Terutama yang kita misalnya punya toko di mall gitu ya, biaya sewanya juga harus kita perhatikan gitu ya. Kemudian kita juga harus memiliki daya tahan banting terhadap ini, jadi melihat peluang dan melihat kompetitor yang ada gitu. Jadi ini, tapi ya kalau bisnis ini sih ya keuntungannya tidak terbatas ya. Kamu tidak masih bisa survive ya, kita bisa memiliki keuntungan yang mendapatkan ya. Karena kalau di bidang kuliner ya, misalnya itu keuntungan hingga 100% gitu. Nah, kita yang kedua adalah orang-orang kaya itu biasanya memiliki tanah atau properti ya. Mereka invest di tanah atau beli properti, apartemen gitu ya. Jadi bisa berupa ruko, kos-kosan gitu ya. Apartemen yang tadi itu bisa juga disewakan, jadi punya income tiap bulan gitu ya. Terutama di kota-kota besar yang banyak orang pada ngekos gitu. Jadi itu memiliki value aset yang cukup baik gitu ya. Kemudian harga properti atau tanah ini teman-teman cenderung naik tiap tahunnya. Jadi capital gain yang didapat itu akan selalu bertumbuh gitu. Tapi tentu kita juga melihat lokasinya, lokasi yang strategis apalagi di pusat kota gitu. Kemudian gimana sih kita cara dapat keuntungan itu? Bisa dengan menjual propertinya gitu. Ada dua cara memperoleh keuntungan dengan memiliki tanah atau properti ini. Pertama, kita bisa jual properti. Kita misalnya beli di tahun 2018, kemudian kita jual di tahun 2020 yang sekarang itu pasti harganya sudah berlipat-lipat ya. Dan kita jual sembari dari 2018 sampai 2020, di antara tahun itu kita bisa juga sambil menyewakan, jadi kita punya keuntungan double. Kita bisa sewakan properti kita kepada orang lain gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu komoditas ya. Komoditas itu apa sih? Komoditas itu berupa emas, perak atau oil ya, minyak. Jadi ini semacam mirip-mirip nge-trade lah ya, nge-trade jual beli. Jadi kita harus jeli melihatnya.
Kalau harga tinggi saatnya yang menjual, kalau harga turun ya saatnya membeli lah gitu ya. Jadi bisa untuk pom bensin itu untuk gas diesel untuk kendaraan gitu ya, kualitas. Di sini kita harus beli di harga bawah, jual di harga atas gitu ya untuk komoditas. Kemudian selanjutnya, nah ini seperti yang udah saya mention di video sebelumnya, ada yang namanya surat berharga ya. Surat berharga itu berupa surat utang perusahaan gitu ya. Itu juga bisa berupa surat berharga itu bisa saham gitu ya, atau reksadana juga. Kita punya saham reksadana gitu ya. Punya reksadana. Kemudian dari surat harga ini kita bisa mendapatkan dividen berupa dividen atau capital gain ya. Jadi kalau terutama saham, kita memiliki saham, contoh saya ulang kembali itu BRI gitu ya. Masalah bulan 3 atau bulan ini itu BRI bagi dividen ya pada pemilik saham di perusahaan. Jadi kita bisa dapatkan hasil dari keuntungan perusahaan yang disebut dengan dividen atau capital gain yang kita sudah misalnya pegang saham BCA di harga 500 pada tahun anggaplah tahun 2007 gitu ya. Sekarang kita jual itu udah berapa kali lipat gitu, berapa persen, sembari kita dapat dividen juga gitu ya. Kemudian memiliki surat utang perusahaan yang mendapatkan bunga dari hasil yang telah dipinjamkan. Ini semacam kita meminjamkan duit kita ke perusahaan. Nah, perusahaan itu akan bayar hutangnya plus bunganya gitu ya. Jadi itu biasa ada jatuh tempo ya, jatuh temponya ada. Kemudian kita juga bisa memiliki capital gain dari reksadana yang dikelola oleh manajer investasi gitu ya. Nah, jadi dari reksadana juga kita bisa memiliki capital gain ya. Apalagi reksadana kita bisa contohkanlah reksadana pasar uang gitu ya, yang harganya cenderung naik ya, cenderung naik untuk NAB ya kalau disebut nilai aktifanya, yang biasanya bisa kalau berdasarkan histori itu bisa memberikan keuntungan 7 hingga 6-7% lah per tahun begitu. Jadi reksadana ini juga bisa memiliki keuntungan yang cukup besar juga. Dan kalau kita juga misalnya tidak mengetahui seluk-beluk saham tapi mau investasi, ya kita bisa ngambil reksadana saham aja, karena ada istilahnya yang manajer investasi yang manage keuangan kita. Dia yang akan memutuskan ke perusahaan mana dia yang akan berinvestasi gitu ya. Jadi kita kayak terima bersih lah istilahnya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu beberapa 4 aset yang biasanya bisa orang yang kaya itu makin kaya gitu, dan tips menjadi kaya gitu ya. Oke, sekian teman-teman video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.